Aku start dari IHSG seperti biasa. Maha, kenapa Jessie? Kita start dari IHSG ya. Aku seneng banget HP ku udah balik seperti semula. Rasionya dia nggak jadi zoom out lagi. Ya, jadi ini IHSG. Beberapa waktu yang lalu dia tuh sempat ketahan di sini. Susah breakout, 1, 2, 3 breakout, terus kemudian ini ketahan, ini turun lama gitu kan ya, sekitaran 1 bulanan, terus kemudian dia breakout juga. Tapi breakoutnya juga lucu, dia breakoutnya tuh nggak yang benar-benar naik di atas 6962 ini langsung firm naik, enggak. Dia naiknya pelan-pelan. Nah ini sebenarnya udah uptrend nggak sih IHSG-nya? Kalau nanya tren sebenarnya tergantung dari kapan nih. Nah, perhatikan di sini nih. Kalau kita perhatiin dari bulan Juni 2023, IHSG itu udah uptrend. Naiknya udah lumayan signifikan loh. Dari level terendah di bulan Juni 2023. Kita coba tarik satu garis di sini. Mei, 31 Mei. Ini dia udah naik sekitaran 7%. 7% dalam beberapa bulan tuh bagus buat IHSG. Sementara saham-saham dari negara-negara lain itu nggak terlalu tinggi naiknya, indeksnya gitu. Nah, terus yang perlu kita perhatiin apa? Yang perlu kita perhatiin di sini, ini udah mulai melandai lagi. Beberapa bulan terakhir dari Agustus sampai dengan September, Oktober ini udah mulai melandai. Terus perhatikan di sini. Market value hari ini sekitaran 9,8 triliun dan ini sideways, tren IHSG masih sideways, jadi artinya saham-saham penggerak indeks seperti saham perbankan besar dan saham sektor teknologi ini juga masih sideways karena dua itu penggerak indeks yang utama. Mari kita lihat di sini. Thank you yang udah setia nontonin IG live aku dari tahun 2000. Naik terus ya, semoga ya yang nonton biar makin semangat ngasih live-nya. Oke, kita hari ini mau review saham BBCA. Ada di remind di MFast hari ini karena dia mantul dari supportnya MA200. Tapi kita kasih taunya tuh belinya dikit-dikit cicil beli. Kenapa? Karena ya ini udah agak-agak kemahalan gitu. Valuasinya udah cukup kemahalan. Bank Mandiri, gimana kabarnya hari ini? Valuasinya juga cukup mahal Bank Mandiri. Bahkan bisa dibilang kenaikannya jauh lebih tinggi daripada BCA. Sejak tahun 2000 kemarin, dia naik sangat signifikan sekali. Jadi naiknya 200-an% seperti yang aku bilang. Jadi congrats buat kalian para investor. Nih, yang invest Bank Mandiri nih naiknya 228%. Dan menjadi salah satu recommendation di MFast juga waktu itu. Meskipun nggak dari 2020. Kenapa? Karena MFast baru launch di 2023. Tahu gitu MFast-nya kita launch-nya lebih awal ya. Dari dulu saya suggest teman-teman untuk investing, tapi program investingnya baru launch 2023 Januari dan udah berbunga juga. Oke, terus kemudian aku mau review untuk Big Bangs lagi. Ini BBRI masih sama, valuasinya juga masih cukup mahal. Dia udah naik lumayan banyak juga dan secara monthly chart ini akan sangat wajar sekali kalau dia turun dulu gitu. Jadi misalkan nih ya bulan Oktober ada koreksi, dia ditutup merah, mungkin sampai 4990 atau 5 ribuan. Ini sangat-sangat wajar sekali gitu. Oke, nanti MDKA tak bahas, Den Bayu, sabar. Firdaus, DDOS, sabar sih. Nanti tak bahas ya, sebentar. Pokoknya ini kita fokus yang penggerak indeksnya dulu, mesti agak hati-hati.
dekat dengan MA 200, ini merupakan sebenarnya momen yang cukup bagus untuk nyicil beli. Tapi yang namanya nyicil jangan semuanya duit dihabisin gitu ya, bisa bertahap. Oke, sekarang kita move ke sektor teknologi yuk, yang jadi penggerak indeks. Gimana kabarnya MTech dan juga beberapa saham teknologi yang lain? MTech ini dia sempat naik beberapa hari, tapi kalau kita ngelihat volume transaksinya masih belum stabil kenaikannya, jadi dia juga baru tanda awal recovery, belum kuat tanda recovery-nya, kita masih wait and see dulu gitu. Terus GoTo gimana dong? Kemarin temen aku, dia demen banget tuh sama GoTo, katanya gue suka banget sih sama app-nya sih. Kenapa? Beli karena suka sama app-nya gitu loh. Iya, suka sama app-nya sih, saya sih juga suka gitu. Pakai Gojek, Tokopedia, Toko Ijo, Toko Oren. Terus apa lagi dong? Traveloka, Tiket.com itu sudah menjadi kebutuhan kita sehari-hari. Ada yang namanya GrabFood, itu udah jadi kebutuhan kita sehari-hari. Tapi apakah dasar kita membeli saham tuh hanya karena kita suka dengan app-nya aja? Saya sih percaya one day pasti dia akan naik juga gitu loh. Cuman kita kan nggak mau duit kita tuh mandek lama kan ya. Jadi kita wait and see dulu aja. Dan di bawah angka 100 ini masih riskan. Jadi saham-saham yang di bawah 100 ini masih riskan, bisa sampai menuju ke 50-an. By the way, sebelum aku lanjutin, aku tuh seneng banget loh sama kalian. Appreciate banget buat kalian yang nonton terus IG live aku ini, dan aku bisa lihat dari komen-komen kalian tuh makin tambah pinter terus setiap harinya gitu ya. Jadi kalian makin tambah pinter terus, komen-komen kalian tuh luar biasa, beda deh sama yang dulu-dulu awal-awal. Sayang sekali aku nggak bisa nge-live di TikTok nih, karena aku suka banget kasih lihat chart, dan di TikTok itu gak boleh kasih lihat chart. Jadi aku lagi mikir aku mau share apa aja di TikTok. Kalian seneng kan? Warga Instagram pasti seneng. Oke, kita lanjutkan sektor teknologi, review lagi yuk. Review lagi, kok turun di review ya kan? Siapa tahu ada potensi reversal gitu loh. Tapi yang ini belum. Jadi kita wait and see dulu ya. Bang Jago dia belum juga. Kita review, kita cari peluang yuk. Ini ada nih Bank Newcomers gimana? Ini juga pas di supportnya, wait and see dulu aja. Dan kalau ada yang saya mention saham-saham bank digital dari sektor teknologi ini aku nge-reviewnya berdasarkan technical doang ya, gitu. Terus kita coba lihat Alobank di sini kelihatan tanda akumulasi. Jadi aku melihat dia secara teknikal yang paling menarik buat diperhatikan dibandingkan dengan saham-saham digital bank yang lain. Kenapa? Karena secara teknikal di sini dia menunjukkan ada tanda akumulasi yang aku akan bahas di workshop Super Trader tanggal 6 dan 7 Januari 2023. Besok itu hari terakhir Super Early Bird yang paling murah bottom. Nanti kalau misalkan ada promo lagi ya pokoknya nggak bisa lebih murah dari itu. Anyway, tanggal 6 dan 7 Januari di Jakarta. Tepatnya di mana? Langsung aja ke mtrade.id/super trader. Hai Michael, hai Rika Toli, hai Marlianako. Selebihnya komennya, sorry aku belum bisa baca semua komen, jadi aku sambil ya. Oke. Market value 9,8 triliun itu ada dari regular trading, regular transaction itu 8,3 triliun, selebihnya 1,4 triliun itu di BCA 762 miliar dan BRI 203 miliar. Nah, hari ini asing itu mencatatkan net foreign buy atau beli bersih di pasar reguler sebesar 266 miliar. Dan pasar reguler investor asing ini banyak beli bersih di saham BRI, BCA, dan terus juga ada AMMN, BMRI, dan juga PANI. Wah, penasaran? Yuk kita coba buka saham AMMN dan juga PANI ya, karena tadi big banks-nya kita udah bahas. Dari saham-saham yang hari ini jadi net buy asing. Mari kita lihat AMMN. AMMN ngegas lagi, naik lagi. Naiknya lumayan kenceng. Kalau dari M-Trade, dari kita masih mode hati-hati di sini. Kenapa? Karena sebenarnya kalau kita ngelihat distribusinya belum selesai. Distribusi dari mana belum selesai? Ya ini merah-merah ini kan distribusi lebih tinggi daripada hijau. Ini distribusi.
Nah, yang punya barang di bawah-bawah sini investor-investor gede tuh banyak. Jadi ingat ya, saham naik turun tuh digerakkan oleh supply and demand. Di bawah ini supply-nya gede dong, ya bahkan sebelum IPO mungkin pada ngantri-ngantri. Kemudian setelah dia naik sekian berapa persen nih? 236% jatuh. Jatuhnya berapa hari perdagangan? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, simpelnya nih ya, kalian tuh tinggal ngitungin aja ini volumenya tuh berapa. Tapi aku sih nggak sampai sekurang kerjaan gitu. Aku lihat aja nih, ini barnya tinggi-tinggi. Tapi kalian kalau mau hitung ya, ini volumenya yang merah nih tambah aja. Kalau mau benar-benar dicekin setiap hari net buy net sell-nya gitu. Nah, terus bandingin sama yang di sini-sini. Yang di sini-sini semua hijau ini gitu, meskipun ya harusnya dicek net buy net sell ya gitu. Tapi di sini kelihatan bahwa sebenarnya meskipun udah ada distribusi barang tuh yang dari bawah belum habis, sehingga di sini aku ngelihatnya ini sebagai kenaikan yang sifatnya temporer aja. Kalau aku boleh pakai bahasa yang lebih apa ya, lebih vokal itu, ini di sini kemungkinan ada markup, saya nggak tahu juga gitu ya. Makasih ilmunya, sama-sama ke Mas Arif. Intinya sih hati-hati di situ. Saya tidak sedang menjawab apakah dia masih bisa naik atau enggak. Masih bisa naik, masih. Tapi resiko distribusinya sudah cukup besar. Kalau dibilang trennya naik, ya dia masih bisa naik gitu. Tapi resiko dari distribusinya cukup besar. Nah, terus aku mau bahas lagi nih saham PANI yang juga menarik perhatian. Patternnya mirip-mirip nih sama AMMN. PANI ini dia sempat jadi salah satu multi baggernya M-Trade. Mari kita lihat. PANI sold stocks 100% di sini. Dijual karena breakdown ya. Dia sempat direkomendasi sih, bukan dijual, tanggal 5 September 2023. Di mana sih 5 September itu? Ada di sini. Di sini dia turun di sini. Ini udah cuan 100%. Naik lagi nih kenceng, ya udah nggak apa-apa. Bukan rezekinya, ditunggu aja sideways-nya. Ini kok ada MA banyak bener sih? Apa ini? Ya, jadi kita udah cuan waktu itu 100% dan ini naik terus. Terus ada yang nanya, kalau misalkan nih ya, aku profit taking nih, profit take-nya aku sisain dikit boleh nggak sih? Ntar biar di portfolioku itu ada saham yang sampai 200%, silahkan aja. Tapi logikanya sebenarnya semakin ke atas semakin jualan, bukan semakin ke atas semakin beli. Jadi misalkan di sini terjadi kamu udah jualan, kamu mau sisain dikit nggak apa-apa. Ya, jadi bukan beli lagi. Ini kalau di sini buyback lagi boleh nggak? Saran saya porsinya lebih kecil daripada yang milikmu dulu. Jadi misal di sini kamu udah punya nih 100 juta gitu ya. Terus nih kamu jualan, kamu sisain nih 10 juta. Nah, kalau mau buyback di sini, ini kamu belinya jangan 100 juta lagi, mungkin 50 jutaan aja. Ini yang disebut dengan money management yang bikin kita survive di pasar saham. Yang bikin kita selamat gitu ya. Oke. Sekarang kita mau review beberapa saham yang tadi kita rekomendasi untuk beli. Wah, coretannya banyak banget. Aku bersihin. Boleh sambil nunggu saya ngebersihin chart, Bapak Ibu boleh silahkan di kanan bawah itu ada tombol panah, ada tombol arrow. Di share dong IG Live ini ke teman-temanmu supaya makin banyak orang yang bisa trading. Kalau makin banyak orang yang bisa trading saham, teman kita makin banyak, makin asik dong ya pastinya, marketnya makin aktif. Oke, sekarang kita mau review Saratoga. Saratoga Investama Sedaya, aku suka. Kenapa? Karena dia dapat dividen gede, as simple as itu aja, dia dapatnya sampai 1 triliun rupiah. Laba dia menurun, kinerja menurun itu wajar karena beberapa emiten komoditas di Saratoga ya, di kelolaannya Saratoga ini itu sempat penjualannya agak-agak turun
Karena average selling price, bukan penjualannya sih, value-nya tuh, value pendapatan, revenue-nya agak-agak turun karena average selling price-nya juga turun. Jadi setelah kemarin ribut-ribut perang Rusia Ukraina, ada pembatasan ekspor untuk batu bara ya. Jadi banyak orang yang membutuhkan batu bara, sampai di Inggris kalau nggak salah ada krisis gitu, krisis energi, dan Indonesia sebagai penghasil batu bara salah satu yang terbesar di dunia itu sangat diuntungkan. Sebentar ya, yang nanya kertas Tekim INKP sabar. Jadi menurut aku Saratoga tuh wajar banget kalau misalkan dibilang pendapatannya dia agak-agak berkurang atau labanya yang berkurang gitu. Masih normal lah. Dan aku suka dari dia punya penghasilan dividen tuh bagus. Nah, coba perhatikan di sini. Kalau aku ngegambar path, kira-kira kayak gini. Dan hari ini Saratoga dia tuh ketahan banget di area supportnya dengan candle hijau ini. Mtrade sebenarnya udah punya Saratoga, modalnya udah dari bawah. Ini hari ini tadi kita memperluas range untuk buy kita jangka menengah. Jadi ada yang dapat di harga bawah di sini, ada yang dapat di atas sini. Adakah di antara Bapak Ibu semuanya yang baru follow aku dan kalian bingung lihat aku lagi bahas apa sih ini? Ada nggak yang baru ikut aku? Daging segar. Ini ada yang bilang, aku lihat Saratoga bisa 1.500. 1.500. Ya, mari kita lihat gitu. Kalau breakdown dari 1750 ya tinggal cut loss. Sesimpel itu. Oke, aku mau bahas WIRG yang masih aktif. Pratama Ditya bingung. Ya udah, yang bingung bajunya dibalik. Ada WIRG, Excel, Vika dan juga NCKL. Oke, aku mau bahas saham-saham yang lagi nge-hype. Ini saham-saham kecil-kecil tapi lagi nge-hype. Lagi nge-hype tuh gimana? Trennya lagi bagus, potensial bagus, dan lagi mulai aktif gitu. Nah, sekarang aku mau bahas WIRG nih. Tapi sebelumnya aku mau update dulu dari makro. Itu ada US Initial Jobless Claim. Gimana tuh US Initial Jobless Claim-nya? Jumlah orang Amerika yang mengajukan tunjangan pengangguran itu naik tipis. Jadi jumlah penganggurannya makin banyak, dan secara data di The Fed itu artinya bagus, malah bagus. Kenapa? Karena The Fed tidak akan menaikkan suku bunga harusnya, tapi tetap akan dinaikkan. Itu maksudnya satu faktor aja, ada banyak faktor yang lainnya. Jadi kalau penganggurannya makin banyak, artinya jumlah uang yang beredar tuh dikit kan ya, dia kan nggak dapat gaji ya, yang namanya pengangguran ya. Jumlah uang yang beredar di masyarakat dikit gitu, likuiditas. Cuman banyak faktor yang lain. Ini The Fed masih akan menaikkan suku bunga. Nah, PMI manufaktur dari China ini naik jadi 50,2 pada bulan September dari 49,7. Oke, mari kita akan bahas WIRG sekarang. Mari kita bahas WIRG. WIRG. WIR Asia Tbk. Sempat kelihatan akumulasi pada 15 Agustus 2023, volume transaksinya tinggi. Kalau kamu ngikutin IG Live aku udah berapa tahun tuh, kamu ngerti kok cara aku analisis gimana. Terus kemudian hari ini ada tanda-tanda akumulasi lagi. Jadi waktu itu kita ada rekom untuk jangka menengah. Tadi Mtrade ada rekomendasi lagi untuk WIRG-nya. Ini jangka menengah juga. Jangka pendek. Oke, kita bakalan add ini untuk jangka menengah juga. Jadi buat yang tadi beli WIRG itu boleh ngehold buat jangka menengah juga ya. Nah, ini baru ditambahkan untuk jangka pendek aja hari ini gitu. Hati-hati kalau yang satu ini. Aku
ngomong hati-hati bukan in terms dari perusahaannya, tapi lebih ke teknikalnya ini meskipun dia akumulasi belum terlalu solid akumulasinya. Ya, jadi ini belum terlalu solid akumulasinya dia. Jadi masih banyak indecisionnya. Supportnya di mana? Support buat cut loss di bawah ini. Perhatikan di bawah ini. Bawah 125 ya, di bawah 125. Jadi bukan pas di 125-nya nih, agak turunin dikit aja. Jadi di bawah 125 ini potensi untuk ada pembatasan risiko buat jangka menengah. Kalau jangka pendek memang lebih dekat. Ya, itu WIRG. Terus kemudian kita lihat ini Willy minta auto. Ayo kita bahas yuk auto. Auto ini salah satu saham jangka menengah yang aku hold. Yang lain apa? Apakah auto the best? Kenapa auto aku beli? Ya, aku diversifikasi. Beberapa saham jangka menengah aku beli, dan strategi yang aku ajarin ke kalian itu aku praktek gitu. Dengan nominal yang sama, aku beli ini. Terus kemudian si auto ini sekarang gimana? Masih sideways aja. Jadi sesuai recommendation kita ini masih sideways dan belum ya, dan belum ini, belum ada perubahan, belum cut loss juga belum buy. Oke. Excel. Sekarang kita bahas Excel. Mustafa Andri AMMN udah tak bahas tadi. Tema malam ini bukannya inflasi Indo. Iya nih, kenapa saya malah jadi bahas yang macam-macam gini ya? Ntar saya bahas lagi deh inflasi Indonesia. Oke, Excel Axiata. Excel Axiata tadi kita ada watch juga buat Excel ini. Kita lagi watch Excel, oke deh aku bahas inflasi Indonesia ya, diingetin sama Ayo Ijo. Saya terbawa arus chart. Aku mau kasih lihat grafik inflasi sebenarnya, tapi ini bisa nggak ya? Oke. Semoga kelihatan ya. Ya, ini tingkat inflasi di Indonesia ini turun jadi 2,28%. Kecil banget ya, semoga nggak deflasi. Ini menunjukkan apa sih sebenarnya? Jumlah uang yang beredar di masyarakat itu sedikit. Jadi makin dikit. Jadi hal ini akan membuat Bank Indonesia untuk tidak menaikkan suku bunga lagi sebenarnya. Lebih banyak orang yang simpen duit di bank dan juga di obligasi gitu daripada uang yang beredar di masyarakat. Dan inflasi yang sangat rendah ini menunjukkan uang beredar sedikit, banyak disimpan di bank. Juga sama halnya di saham itu jadi nggak terlalu banyak. Biasanya kalau inflasinya sangat rendah seperti ini, orang-orang cenderung cari aman. Mereka cenderung simpan uangnya di bank. Jadi dana pihak ketiga di bank tuh lumayan tinggi gitu. Oke. Angkanya terendah sejak Februari di 2022 karena perlambatan harga perumahan. Properti nggak heran, properti melambat juga. Jadi kalau saya melihat ini justru malah jadi peluang buat kita, buat nyerok, buat nge-watch dulu lah. Watch dulu, kemudian baru nanti serok untuk saham-saham yang terkait. Salah satu saham yang terkait, saham untuk pemula awal-awal bagaimana? Wah, ini banyak ya. Sebentar ya, aku bahas ini dulu ya, saham untuk pemula, nanti aku jelasin lagi. Oke. Jadi di sini ini kita lihat BSDE secara valuasi dan secara harga juga udah cukup murah. Boleh nih di watch buat investing, juga termasuk beberapa di antaranya ada CTRA, terus ada apa lagi ya?
Pakuwon Jati, ya ini secara valuasi sangat murah sekali, lagi diskon lah gitu. Oke, jadi bisa di watch terus. Yang dari chart hari ini yang paling cakep itu ada BSDE dan juga ada CTRA. Nah kalau dari chart sih lebih ke trading jangka pendek dan jangka menengah, bisa banget di watch. Sektor teknologi aku udah bahas tadi, banyak saham sektor teknologi yang aku udah watch. Jadi ini aku lebih nge-watch sektor properti ya. Oke, terus dari pemerintah sendiri akan menetapkan target PPN atas penjualan barang mewah dan PPNBM itu sebesar 811,36 dan ada kenaikan target ya, dan menandakan harapan pemerintah akan laju pemulihan perekonomian yang lebih kuat meskipun kenyataannya inflasinya turun. Tapi target pemerintah buat dapetin pajak dinaikin gitu. Oke deh. Kamas Arif, BSDE kontrak pelanggannya bagus, tinggal nunggu Q3 release. Sektor properti sekarang lagi pada murah semua dan kita lagi nungguin apa sih sebenarnya kalau properti itu. Kita ngelihat properti ini yang land banknya masih gede-gede dan BSDE salah satunya. Oke, Jessie dari tadi minta Maha, aku kelupaan. Aku coba review Maha gimana. Mandiri Herindo Adi Perkasa, kenapa nanya? Nyangkut kah? Nah, kalau di Maha sendiri sebenarnya waktu itu breakdown dari 240 harusnya udah jualan. Kamu paham nggak paham fundamental? Kalau kamu paham teknikal, kamu bisa melindungi diri. Dan sebenarnya bukan cuma sekedar teknikal aja, tapi bagaimana kita membaca perubahan cycle. Di bawah 240 ini udah downtrend banget. Pertahanan terakhir ada di sini. 190. Breakdown dari 190 ini bakalan jadi makin downtrend. Aku boleh kasih satu edukasi yang sangat penting sekali. Kalau dari tadi aku bacain saham-saham terus, aku mau kasih satu edukasi tentang mindset dalam trading dan investasi. Seringkali aku tuh diminta sama temenku atau sama siapapun lah ya. Jadi aku seringkali diminta seperti ini nih, diminta, Ellen, aku bisa nggak sih nitip duit ke kamu? Kenapa? Ya malas repot aja gitu. Kalau nitip duit ke kamu, dalam setahun tuh bisa jadi berapa duitnya? Aku baru aja mau ngomong, tergantung. Tapi orangnya udah nggak sabar. Pokoknya duitnya jadi berapa? Aku tuh baru mau ngomong, tergantung. Nah, maka dari itu tuh aku sebenarnya kalau ngajar one on one tuh nggak suka. Karena apa? Kadang-kadang tuh disela-sela terus gitu loh. Makanya aku suka IG live, nggak ada yang bisa nyela aku. Makanya aku suka ngajar di kelas, nggak ada yang bisa nyela aku. Oke, sekarang saya sampaikan, kalau Anda minta, pokoknya kasih tahu aku di saham itu setahun bisa dapat berapa? Aku bilang tergantung, tergantungnya tuh banyak. Satu, tergantung market jelek tahun itu, kamu cuma bisa menabur, mungkin menuainya tahun depan. Market bagus, bisa jadi cepat. Itu yang pertama, tergantung market. Yang kedua, tergantung skill kamu. Ada yang market tuh bagus, tapi dia rugi mulu juga gitu. Yang ketiga, sebenarnya ini adalah kata kuncinya yang paling penting banget. Mau market bagus, mau market jelek, kata kuncinya tuh yang ketiga. Apa coba? Tebak. Yang ketiga kata kuncinya apa? Yang ketiga kata kuncinya adalah mengatur portfolio design. Mengatur diversifikasi dan diversifikasi atau konsentrasi. Semakin portfolio kamu terkonsentrasi, ada orang yang bilang, kalau investasi saham, trading saham, milih banyak saham, itu artinya, gak pinter. Makanya beli satu saham aja. Kalau kamu pinter tuh artinya beli satu saham aja gitu. Saya setuju. Kalau Anda yakin, beli satu saham aja. Dan kalau cuan banget. Langsung kaya, multi bagger. Tapi, kalau rugi, kamu bisa langsung bangkrut. Apalagi tradingnya di forex atau di instrumen yang ada leverage-nya. Jadi poin nomor 3 sebenarnya adalah tahu seberapa diversify dan juga konsentrasinya portfoliomu. Terus
Kalau terlalu terdiversifikasi, terlalu banyak sahamnya, gak bagus juga. Cuannya jadi kecil-kecil meskipun ada satu saham yang naiknya cepehun. Cepehun itu berapa banyak sih? 100%. Ada juga saham yang kayak Pani tadi, misalkan nggak dijual, naik dapat 200% atau lebih. Tapi kamu cuma punya satu lot. Semua saham di bursa dibeli satu lot gitu. Itu nggak bagus juga. Jadi portfolio desain seperti apa sih yang bagus? Portfolio diversification seperti apa yang bagus? Yang pertama, sesuai dengan modalmu. Kalau modalmu kecil, ya jangan punya 10 saham. Kecil itu berapa sih? 10 juta, 100 juta bisa lah 10 saham. 10 juta itu cuman maksimal 5 saham. Karena kalau terlalu banyak, ya susah. Malah maksain dapat saham yang murah-murah, dapatnya saham gorengan-gorengan. Nah, kalau 100 juta itu udah bisa 10 saham, tapi kalau bisa 5 saham aja. Kalau mentalmu belum kuat, kamu masih pemula, ya udah 10 saham boleh, dikit-dikit gitu. Tapi cara belinya 10 saham juga bukan semua dihajar dipenuhin. Kalau ngikut rekomendasi M-Trade, ambil yang jangka menengah, yang rekomendasi baru direkomendasi. Beli. Terus nanti besok lagi atau beberapa hari lagi ada rekomendasi lagi, baru beli lagi 10% kayak gitu terus. Intinya diversifikasi itu penting banget. Dan pertanyaannya, kalau modalnya 10M, gimana nih? Bisa nggak sih aku beliin 10 saham aja, semuanya saham jangka menengah? Saham jangka menengah kita yang pakai strategi super trader yang diajarin di workshop super trader itu kebanyakan saham second liner. Bahkan aku sempat menerima komen dari temen aku yang dia bilang gini, M-Trade masa beli saham itu sih? Depannya W gitu loh. Aku nggak sebut emitennya ya, karena nanti emitennya tersinggung dibilang saham gorengan. Kan yang bilang teman saya, depannya W gitu. Terus aku bilang, iya cuan kok, trennya bagus, likuiditasnya bagus. Teman saya bilang, itu kan gorengan, masa sih? Intinya dengan strategi super trader yang saya ajarkan tanggal 6 dan 7 Januari, yang besok last day super early bird ya, itu mau sahamnya gorengan, rebusan, tetap bisa. Nah, pertanyaan balik lagi, pertanyaan yang tadi, kalau duitmu 10M, dibeliin 10 saham jangka menengah, bisa nggak sih satu saham 1M? Mungkin bisa, ada beberapa saham yang likuiditasnya cukup gede, belinya juga terbatas, pelan-pelan gitu. Tapi seringkali kalau kamu hajar beli 1M sekali beli untuk saham yang kapitalisasinya agak kurang, likuiditasnya kurang, tapi trennya lumayan bagus, susah. Sehingga kalau modalmu sudah 10 ember ke atas, kamu diversifikasi strateginya beda. Kalau yang ini mesti combine dengan investing dan aku ajarin di M-Fest. Misalkan dari 10M ke atas, ini 5M-nya kamu boleh fokus untuk long term investing, nyicil beli saham big banks atau saham investing yang sekarang misalkan lagi murah-murah, kayak ada TLKM, ada saham-saham consumer goods, ada Unilever yang terbully. Oke, itu bukan ngomongin tentang sahamnya, tapi lebih ke diversifikasi yang separuh ini untuk investing. Baru nih yang sisanya si 5M ini kamu mau bagi jadi 10 saham untuk jangka menengah 500 tuh masih bisa. Tapi sekali lagi yang aku bahas di sini tentang diversifikasi ini sifatnya sangat subjektif sekali. Karena ada beberapa teman saya yang mereka konglomerat, mereka beli saham bukan blue chips, mereka beli second liner, satu saham aja belinya bisa puluhan sampai ratusan M. Kok bisa? Cara belinya gimana? Cara belinya bertahap, nyicil, nggak yang sekali dihajar beleh. Intinya, aku mau kasih tahu satu hal yang sangat penting banget buat kamu-kamu yang masih ada di sini dan masih dengerin aku ngoceh sampai sekarang. Kamu tuh luar biasa. Kenapa? Kamu punya kesabaran untuk belajar. Dan kesabaran itu modal pertama, kemauan belajar tuh modal pertama calon investor dan trader saham yang berhasil. Ini bukan lip service, ini bukan motivasi. Aku bisa ngomong gini karena member-memberku, alumni-alumniku, mereka yang bisa kasih testimoni ratusan persen, mereka orang-orang yang sabar mengikuti proses. Jadi ada di Instagram, itu baru kita up ya testimoni dari Bu Anastasia,
Saya nggak bilang semua member saya begitu, saya nggak bilang semua alumni saya begitu. Ada juga yang sampai sekarang mungkin mereka masih struggling, nggak bisa ngikutin. Aku perhatiin juga mereka yang sampai udah lama nggak bisa ngikutin, bukan karena orangnya bodoh, tapi karena mentalnya masih terburu-buru. Aku mau kasih 10 giveaway buat morning briefing gratis bersama dengan M-Trade, atau sekalian M-Trade gratis 7 hari ya. Buat kamu yang bisa ngejawab pertanyaan aku ini. Sebutkan apa ya? Sebutkan saham yang dari sektor teknologi yang tadi sempat saya bahas. Boleh deh ditulis di sini. Sebutin satu aja, kalau kamu benar aku langsung kasih giveaway-nya. Dan jangan lupa pendaftaran workshop Super Trader di mtrade.id/supertrader supaya kamu bisa belajar saham-saham multi bagger tanpa harus ngerti fundamental, tanpa harus sibuk ngamatin market, dan bisa dapat cuan multi bagger seperti Bu Anastasia dan teman-teman dari mtrade dan Super Trader lainnya. Besok last day super early bird yang pertama. Oke, Herlina Chin, Dina Andriani, Pak Budi kasih nggak ya? Oke, David Hogan, Ren SSND, Budi Kaing, Erni HG, Wong Tuti, Vergio Fernanlius, Mulyadi 391, Erik Antonius Erik, dan satu lagi karena ya saya tambahin satu lagi ya, 11 ya, Elisa Mufida titik 5. Buat kamu yang aku sebut menang 7 hari M-Trade, langsung aja DM aku EMT7 nama email WhatsApp. Kalau kamu dapat akses 7 hari, manfaatkan baik-baik. Kamu ngikutin morning briefing, day briefing, dan juga cuantastik Sabtu nanti. Evendilio Cunduan, apaan sih? Oke deh, thank you semuanya. Salam profit ya, selamat malam. Jangan lupa follow YouTube aku, YouTube Ellen May, karena ke depan akan makin banyak materi edukasi dan beberapa event yang aku sempat hadiri ngajar itu kita akan potong-potong juga dan kita up di YouTube juga. Semoga bermanfaat. Salam profit. Good night.